Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ronsa Arif, biasa dipanggil dengan Arif, dengan nomor CPNL 78, Prodi Teknik Industri dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang model purchase, bagaimana cara membuat purchase order, dan cara membuat create kategori produk. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang model purchase. Modul purchase merupakan sebuah modul yang terdapat pada Odoo yang digunakan untuk mengelola aktivitas pengadaan suatu barang yang terdapat pada perusahaan. Purchase merupakan fungsi yang digunakan untuk merencanakan serta mengelola segala kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan diperjualkan pada suatu usaha tertentu. Dikarenakan adanya proses kegiatan pembelian tersebut, maka kegiatan dasar yang terdapat pada perusahaan perlu adanya pengelolaan yang baik. Jika tidak, maka yang akan terjadi pada perusahaan tersebut yaitu tidak dapat beroperasi dengan baik disebabkan adanya ruang lingkup dari pembelian tidak hanya terbatas. Proses purchase yang terdapat pada Odoo dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat request for question, yaitu proses pendokumentasian sebuah data supplier, data barang, dan data pembelian barang. Kemudian dari data yang didapat dilakukan sebuah proses pembuatan request of quotation atau draft purchase order yang digunakan untuk melakukan permintaan penawaran harga dengan cara memilih sebuah supplier agar mendapat barang yang akan dibeli lebih murah. Yang kedua, terdapat purchase order merupakan sebuah inti yang terdapat pada model purchase. Purchase order dipergunakan untuk melakukan pembelian barang. Modul purchase sendiri terbagi menjadi tiga pilihan, yaitu request of quotation, purchase order, dan supplier. Request for quotation digunakan dalam membuat data permintaan barang kepada supplier, maka dilakukan proses untuk menghasilkan purchase order. Sedangkan pada submenu vendor berisikan tentang data supplier, baik yang berisikan laporan pembelian atau purchase order, dan vendor yang akan menjadi pemasok dari pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, produk merupakan daftar produk yang akan dijual oleh supplier yang dipergunakan untuk memasok kebutuhan untuk perusahaan. Dan produk varian merupakan detail dari produk tersebut, seperti atribut dari setiap perbedaan kategori produk, seperti warna, rasa, ukuran, dan lain-lain. Yang keempat, incoming produk merupakan sebuah daftar semua pesanan barang yang telah dipesan oleh perusahaan kepada supplier, tetapi barang yang dipesan tersebut belum tiba dan diterima oleh bagian gudang. Barang yang dipesan tersebut masih dalam perjalanan menuju ke tempat pengiriman. Yang kelima, vendor bills merupakan sebuah submodul yang dipergunakan untuk melihat tagihan pembelian dan melakukan sebuah pengendalian tagihan dan dapat digunakan untuk membuat tagihan berdasarkan pada produk yang diterima dari supplier sampai kepada perusahaan. Baik, selanjutnya purchase order merupakan dokumen pemesanan barang atau dokumen yang berisikan keterangan barang yang akan dipesan atau yang akan dibeli pembeli. Pada saat melakukan kegiatan pembelian, hal yang akan dilakukan pertama yaitu pada bagian processing dengan membuat purchase order. Pada pembuatan purchase order terdapat beberapa field yang perlu diisikan oleh user sebagai berikut. Yang pertama, terdapat vendor, merupakan nama vendor atau supplier dari produk yang akan dibeli. Yang kedua, vendor referensi merupakan referensi vendor, tetapi ini tidak wajib diisi. Yang ketiga, purchase agreement merupakan sebuah perjanjian jual beli. Apabila ada, jika tidak ada, maka dapat mengklik create and new one. Yang keempat, currency merupakan mata uang dari produk yang akan dibeli selain mata uang Indonesia. Yang kelima, order date merupakan tanggal yang dibuatnya pada proses order sehingga dapat terisi secara otomatis tetapi dapat diedit apabila terlambat dalam membuat proses order. Yang keenam, company merupakan nama perusahaan yang digunakan untuk mengajukan purchase order akan terisi secara otomatis. Yang ketujuh, quantity merupakan jumlah barang yang akan dibeli. Yang kedelapan, taxes merupakan pajak dari produk yang akan dibeli. Pada tab Order Information Assure, mendapatkan informasi di dalamnya terdapat beberapa list yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat receipt date merupakan tanggal produk yang akan diterima sehingga akan terisi otomatis apabila produk tersebut sudah diterima. Yang kedua, deliver to merupakan lokasi dari penerimaan produk. Yang ketiga,
Incoterm merupakan persyaratan perdagangan yang dipergunakan dalam kontrak perdagangan internasional dan domestik. Yang keempat, purchase representative merupakan user mengajukan pesan pembelian yang terjadi secara otomatis sesuai dengan user melakukan login. Yang kelima, payment terms merupakan syarat pembayaran yang ditetapkan oleh supplier kepada pembeli. Keenam, fiscal position merupakan status pajak supplier. Yang ketiga, terdapat grade kategori produk. Grade kategori produk merupakan sebuah pengelompokan produk yang dapat disesuaikan dengan manfaat, fisik, atau cara pengelolaan produk. Kategori produk berfungsi untuk produk baru agar mendapat perhitungan barang dan jurnal yang terbentuk akan secara otomatis. Grade produk terdapat profil yang perlu diisi dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kategori name merupakan sebuah nama kategori. Yang kedua, parent kategori merupakan induk dari kategori. Yang ketiga, force removal strategi merupakan metode perpindahan yang terbagi menjadi dua, yaitu first in, first out merupakan metode pertama masuk dan pertama keluar, dan last in, first out merupakan metode pertama masuk dan pertama keluar. Yang keempat, terdapat costing method merupakan sebuah metode harga pokok pesanan terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, standard price merupakan harga pembelian produk tetap sama. Yang kedua, average cost merupakan metode rata-rata. Yang ketiga, first in first out merupakan metode pertama masuk dan pertama keluar. Yang kelima, inventory valuation merupakan sebuah penilaian persediaan yang dapat dilakukan dengan cara automated atau manual. Yang keenam, income akun merupakan sebuah akun pemasukan. Yang ketujuh, expense akun merupakan sebuah akun pengeluaran. Baik, penjelasan tentang landasan teori sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Langkah-langkah dalam melakukan proses order. Yang pertama, membuka link server order yang sudah disediakan pada link berikut. Selanjutnya, membeli database yang sudah ditentukan, yaitu database O16, MISIB 4, PJJ Odoo Software. Langkah selanjutnya, memasukkan email dengan admin dan masukkan password dengan kata admin. Jika sudah berhasil masuk ke server order digital, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan server order digital seperti ini. Pada home menu dilanjutkan dengan memilih model purchase. Home menu, selanjutnya memilih model purchase. Pada model purchase membuat request of for question dengan cara klik new. Selanjutnya melakukan pengisian pada vendor order deadline dan expect arrival. Di sini saya menggunakan PT Tubantu dengan order deadline tanggal sekarang dan jam sekarang. Selanjutnya expect arrival-nya saya pilih tanggal 31. Baik, selanjutnya menambahkan produk dengan cara add a produk dilanjutkan dengan pengisian produk, pengisian quantity, pengisian unit price, dan save manually. Baik, cara menambahkan produk dengan cara add a produk dengan memasukkan produknya. Contohnya saya menggunakan white bird pen. Kuantitinya bisa dirubah. Unit price bisa dirubah untuk harganya. Baik, jika sudah, selanjutnya klik save manually. Jika request for question sudah dilakukan, maka akan tampilan seperti ini. Selanjutnya, dilakukan confirm order. Maka proses order sudah dilakukan dengan ditandai dengan eh, kalimat proses order seperti ini.
Baik, langkah baik untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah create kategori produk. Membuka link server router yang kita sediakan pada link sebagai berikut. Selanjutnya mengambil database yang sudah ditentukan, yaitu database O16 MSIB 4 PJJ Odo Software. Yang ketiga, selanjutnya memasukkan email dengan admin dan masukkan password dengan kata admin. Yang keempat, jika sudah berhasil masuk ke server order digital, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya pada home menu dilanjutkan dengan memilih mode purchase. Selanjutnya pada modul purchase, klik configuration. Dilanjutkan dengan mengklik produk kategori. Selanjutnya pada purchase, klik configuration. Selanjutnya produk kategori. Selanjutnya pada tampilan produk kategori dilanjutkan dengan klik new. Pada tampilan draft yang perlu diisi yaitu kategori, parent kategori, casting, method, inventory relation, dan dilanjutkan dengan save manually. Contohnya di sini mau saya menggunakan lampu kecil. Untuk parent kategorinya saya menggunakan lamp. Casting metodenya terdapat standar price, version first out, average cost. Jadi saya menggunakan standar price, inventory value-nya manual, dan dilanjutkan dengan save manually. Baik, jika ingin membuat produk baru, dilakukan dengan cara klik produk kategoris dan dilanjutkan klik new. Dengan cara mengklik produk kategoris dan klik new, maka akan membuat kategori lampu baru. Di sini contohnya saya menggunakan lampu kategori lampu baru. Barang kategorinya LM, standar price. Selanjutnya klik save manually. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya, jika ingin membuat produk baru, maka dengan mengklik produk lalu pilih produk. Selanjutnya dengan klik new. Pada tampilan produk yang perlu diisi yaitu produk name, produk type, cost, produk kategori, dan dilanjutkan dengan save manually. Baik, contohnya produk name-nya lampu kecil 2 watt. Produk kategori lampu baru dengan harga 300 per unit. Selanjutnya jika ingin menambahkan foto produknya tinggal menambahkan dengan cara klik foto, maka dan mencari file produk yang akan ditampilkan di sini, selanjutnya pilih open. Jika sudah dilanjutkan dengan save manually. Nah, jika ingin melihat dari produk yang sudah dibuat, klik produk dan cari lampu kecil 2 watt, maka akan tampil
seperti ini. Lampu kecil 2 watt. Baik, sekian video saya tentang penjelasan create kategori produk dan membuat purchase order. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.